Nah, di sini itu pakai perekat mortar. Nah, jadi tebal adukan ini kisaran hanya di 2 sampai 3 mm saja, sahabat PU. Nih adukannya. Dengan catatan sistem tipis seperti ini itu baik dinding maupun lantainya itu harus sudah di screeding dulu. Ada kompetensi pemotongan lengkung. Nah, ini dia nih. Pemotongan lengkung. Jadi dulunya itu ada dua jenis material. Nah, ini dua jenis material. Yang pertama adalah material keramik 30x60, warnanya abu tua sebelah kiri. Dan yang kedua ada keramik 30x60, warnanya abu muda sebelah kanan saya ini. Dan ini produk dari Roman. Nah, ini produk dari Roman Granit. Ketebalan dari keramik ini adalah di 5 mm, sahabat PU. Ini masih masuk ke dalam kategori keramik ya, bukan homogeneous style. Dari dua jenis bahan ini kemudian dipotong-potong sesuai dengan pola. Ada pemotongan lengkung di sini. Pemotongannya atau proses pemotongannya dengan mempergunakan jangka potong. Jadi di semua sudutan yang tampak di tempat sabun ini itu sambungannya memakai sambungan Verstec. Tuh. Ya. Hasil sudah kami hitung ya oleh tim juri dan sudah dimasukkan ke dalam sistem CIS yang mengadopsi pada lomba kompetensi tingkat dunia atau World Skill Competition, sahabat tuh. Jadi lomba pasang keramik seperti ini sangat berjenjang ya, dimulai dari tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, kemudian lanjut ke tingkat ASEAN Skill, kemudian berlanjut ke tingkat Asia Skill dan berlanjut ke tingkat World Skill. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saat ini saya sedang berada di kota Tegal, Jawa Tengah, sahabat PU. Kebetulan dipercaya menjadi juri pada ajang lomba kompetensi siswa tingkat provinsi Jawa Tengah pada bidang wall and floor tiling. Jadi ini adalah sebuah event perlombaan ya tentang proses pemasangan keramik pada dinding dan lantai, sahabat tuh. Masih ada kaitannya dengan bangun rumah dan renovasi. Makanya saya sengaja mendokumentasikan hasil kerja dari para peserta lomba di perlombaan ini. Tujuannya untuk menjadi inspirasi kita semua para subscriber channel Nugroho PU. Dan perlombaan ini diikuti oleh 10 peserta, di mana masing-masing dari kota maupun dari kabupaten seprovinsi Jawa Tengah, yang nantinya pemenang dari perlombaan ini akan masuk ke level berikutnya, yaitu tingkat nasional, yang nanti penyelenggaraannya berlangsung pada bulan Agustus tahun 2024 di Lampung, sahabat PU. Oke, jadi soal saya susun sedemikian ya, pakai keramik berukuran 30x60 seperti yang umum kita pergunakan pada penutup dinding dan lantai kamar mandi di proyek-proyek Nugroho PU ya, sahabat PU. Dan di sini ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh para peserta lomba. Di antaranya adalah proses pemasangan keramik pada dinding dan lantai dengan mempergunakan sistem tipis. Kalau yang umum dipakai oleh tukang-tukang kita, itu kan memasang keramik dengan sistem tebal, yaitu dengan mempergunakan perekat atau adukan semen campuran semen dan pasir, maksudnya seperti itu, yang ketebalan adukannya kurang lebih di 2 sampai 3 cm. Nah, di sini itu pakai perekat mortar. Nah, jadi
tebal adukan ini kisaran hanya di 2 sampai 3 mm saja sahabat BU. Nih adukannya. Dengan catatan sistem tipis seperti ini itu baik dinding maupun lantainya itu harus sudah di screeding dulu. Maksudnya sudah diplester dulu seperti ini ya. Bagian belakang ini kan sudah diplester dulu. Lantainya juga harus diplester dulu seperti ini. Baru bisa dipasangi dengan sistem tipis, karena bagus tidaknya pasangan keramik dengan pemasangan keramik dengan sistem tipis ini bergantung dari kualitas media sahabat PU. Nah, dalam hari ini kemarin pemasangan media lombanya yang terbuat dari pasangan dinding bata ringan. Nah, ini medianya itu terbuat dari pasangan dinding bata ringan yang tebalnya 10 cm ya, kali 20 cm kali 60, dipasang dengan sistem tipis. Kami memakai beberapa produk dari 3 roda sahabat PU. Ini untuk plesterannya, campuran plesteran. Ini juga 3 roda juga bikin produk-produk baru ya. Ini ada TR01 dan juga ada TR15. Kalau TR15 tin bed ini kegunaannya untuk pemasangan bata ringan sahabat PU, seperti itu. Jadi plesterannya pakai semen hitam biasa campur dengan pasir, dan pemasangan bata ringannya pakai TR15 produk dari 3 roda. Nah, hasil medianya seperti ini. Nah, seperti umumnya masang bata ringan ya. Kemudian media itu diplester dan dipastikan harus kokoh dan dipastikan rata, tegak dan siku. Kemudian coakannya ini ya, kalau di proyek itu biasa dipakai untuk tempat sabun ya, itu sudah dipersiapkan oleh panitia. Jadi di medianya tuh di belakang tuh mundur ke belakang ya. Jadi perlombaan ini itu sangat applicable ya, benar-benar menyesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia, khususnya yang saat ini lebih sering memilih finishing dinding dan lantai mempergunakan keramik 30x60 dengan tempat sabun yang menjorok ke dalam dinding seperti ini ya kan. Nah, di dalam soal ini itu tuh terkandung beberapa kompetensi. Yang pertama tadi kan sudah saya sebutin, ada kompetensi pemasangan keramik dengan sistem tipis pakai mortar ya. Mortarnya pakai produk dari Sika sahabat PU. Tuh, kemarin pasangnya itu kita pakai Sika Ceram Tile Fix 150 CA ya, keramik tile, perekat keramik. Kemarin kita pakai ini. Kemudian ada kompetensi pemotongan lengkung. Nah, ini dia nih, pemotongan lengkung. Jadi dulunya itu ada 2 jenis material. Nah, ini 2 jenis material. Yang pertama adalah material keramik 30x60 warnanya abu tua sebelah kiri, dan yang kedua ada keramik 30x60 warnanya abu muda sebelah kanan saya ini. Dan ini produk dari Roman. Nah, ini produk dari Roman Granit. Ketebalan dari keramik ini adalah di 5 mm sahabat PU. Ini masih masuk ke dalam kategori keramik ya, bukan homogeneous style. Dari 2 jenis bahan ini kemudian dipotong-potong sesuai dengan pola. Ada pemotongan lengkung di sini. Pemotongannya atau proses pemotongannya dengan mempergunakan jangka potong ya, seperti itu. Kami punya alat khusus untuk membuat potongan lengkung seperti ini. Kemudian untuk pemotongan lurus ya, seperti ini misalnya, itu kita membuat atau memakai pemotong keramik lurus atau yang dorongan itu sahabat PU. Ada merek Ruby itu yang paling bagus dan merek-merek yang lain. Kemudian di sini juga ada unsur kompetensi sambungan antar keramik ya. Jadi di semua sudutan yang tampak di tempat sabun ini itu sambungannya memakai sambungan Verstec. Tuh. Ya. Jadi antara keramik yang ada di depan ini dan keramik yang ada di atas ini, itu badan keramiknya dipotong 45 derajat, kemudian ditemukan, dan pada bagian pertemuan paling ujung tetap terlihat nut 2 mm seperti ini ya. Ini kalau di lapangan biasa disebut dengan sambungan adu manis. Kemudian kita juga ada
soal ya, yang di situ terkandung kompetensi untuk pembuatan bevel keramik. Tuh. Nah, ini dia nih sahabat PU. Jadi keramik yang dulunya hanya pingulan biasa seperti ini. Nah, biasa seperti ini. Kemudian kita bikin bevel selayaknya pada konstruksi trap tangga. Nah, ini di bevel ya, karena tebalnya 5 mili maka bevelannya juga 5 mili. Di bevel seperti ini. Kemarin cukup variatif cara para peserta dalam membuat bevel ini. Ada yang memakai alat khusus, ada yang memakai gerinda manual, sahabat PU. Jadi ibarat kata ini adalah sebuah trap tangga ya, seperti itu. Kemudian dalam perlombaan ini cukup sengit ya, sahabat PU ya. Jadi ada 10 peserta di sini. Kita bisa lihat di sini hampir sama hasil pekerjaan dari peserta, dan dalam perlombaan ini dinilai dengan beberapa aspek ya. Jika penilaian full ada 100%, maka di 20% adalah penilaian subjektif atau penilaian berdasarkan sudut pandang juri ya, terkait dengan kerapihan, kebersihan, kesesuaian gambar ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang 80% itu adalah objektif ya, objektivitasnya itu semua terukur. Kita ukur ukurannya, kesikuannya, ketegakannya atau plumb, kedatarannya atau levelingnya, kemudian kerataannya ya, itu kita ukur dengan alat ukur waterpass, dengan alat ukur siku, dengan alat ukur meteran, pakai jidar untuk mengecek kerataannya, kemudian pakai milimeter gap untuk mengukur celahnya. Nih 10 peserta lomba kemarin baru saja selesai berlomba. Hasil sudah kami hitung ya oleh tim juri dan sudah dimasukkan ke dalam sistem CIS yang mengadopsi pada lomba kompetensi tingkat dunia atau World Skill Competition, sahabat tuh. Jadi lomba pasang keramik seperti ini sangat berjenjang ya, dimulai dari tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, kemudian lanjut ke tingkat ASEAN Skill, kemudian berlanjut ke tingkat Asia Skill, dan berlanjut ke tingkat World Skill. Kebetulan saya pribadi juga alumni dari perlombaan seperti ini ya. Jadi memang dari dulu sejak zaman sekolah memang sudah terkait sekali dengan teknik bangunan, sahabat TU. Seperti itu. Dan proses pemotongan kemarin dilakukan di triplek ini ya. Jadi keramik-keramik utuh digelar di triplek ini, terus dilakukan pemotongan. Yang lengkung dipotong lengkung, kemudian yang lurus dipotong lurus ya. Kemudian area lomba itu kurang lebih ada di ukuran 3 x 3 meter setiap pesertanya, dan pada saat lomba tentu pembimbing itu tidak boleh memasuki area lomba. Jadi kemarin tuh ramai sekali sahabat PU di area ini ya. Kemarin ada briefing di sini nih, di kursi-kursi ini kami melakukan briefing, baik itu para peserta maupun para pembimbingnya berkumpul di area ini. Karena kemarin saya lupa untuk dokumentasi, ini lomba sudah berakhir, baru sempat dokumentasi. Jadi pada saat kemarin saya dan tim juri lainnya benar-benar fokus pada perlombaan ini, sahabat PU. Kemudian perlombaan ini pengumumannya nanti malam ya. Jadi siapa juaranya sudah ada di tangan saya. Secara garis besar SDM yang ada di Jawa Tengah ini bagus-bagus ya, gap nilainya pun tidak jauh. Itu bukti bahwa pemerataan skill di Jawa Tengah ini cukup mumpuni untuk bersaing nantinya di event LKS tingkat nasional, sahabat tuh. Nah, ini tenda juri. Kami juri kemarin di sini ada bertiga. Satu saya ya, kemudian 2 dari PT Sika Indonesia dan 1 dari asesor, sahabat PU. Kemudian perlombaan ini dilaksanakan di SMK Negeri 3 Tegal ya, 2-4 Mei, sahabat PU. Oke, baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Sedikit ulasan atau review mengenai hasil lomba dari bidang lomba Wall and Floor Tiling, lomba kompetensi siswa tingkat provinsi Jawa Tengah. Terima kasih, semoga menginspirasi. Sahabat PU, semangat membangun.